foto sampean. Baca komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak bosan mendengar suara saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu sudah keluar. Ganteng nih. Wis. Untuk hari ini saya tidak akan bicara tentang praktek lagi, tapi sekedar sharing pengetahuan yang terjadi yang kalau yang kemarin, hari kemarin itu semuanya harus dipraktekkan karena itu praktis sifatnya. Kalau yang hari ini saya akan sharing pengetahuan tak terlalu tinggi, mas. Pokoknya omong-omongan lah, gitu. Informasi biasa saja. Saya kasih judul Journey of the 21st Century Education. Kira-kira bahasa Indonesia-nya apa, Bu? Camping. Apa jumping kayak? Singkat kan lojek. Lompat ke pendidikan abad 21. Kenapa kita harus lompat ke abad 21? Karena kita sudah berada di abad 21. Memang pendidikan kita di abad berapa sekarang? Di abad 20. Mungkin ya. Coba untuk slide pertama, Pak. Coba kita lihat. Saya nulis apa di sana, saya lupa. Oh, itu nama saya ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita hidup di abad 21, hal seperti ini pasti tidak mengejutkan. Sudah tahu lah gitu. Banyak gitu jenisnya seperti ini. Banyak. Ini disebutnya apa gitu sebutnya? Model Teknologi modern. Jenis teknologi modern ada berapa banyak? Banyak ya? banyak. Oke. Sampai punya? Saya punya. Setidaknya saya mana bawa ini. Nah, pertanyaannya adalah, saya lihat dulu nyontek dulu. Oke, lanjut saja berarti pertanyaannya ada di slide berikutnya. Karena kita sudah tahu semua teknologi tadi. Pertanyaannya satu, menurut Anda ini kabar baik atau kabar buruk bagi masa depan anak-anak kita teknologi tadi? Ada yang bisa jawab? Ada kabar baik dan kabar buruk. Ya oke Pak, terima kasih. Monggo Pak. Hidup itu selalu berpasang-pasangan. Aku Dengan enggak. lebih Sendiri aja. Jadi kalau dan Pak Yai lagi. ya otomatis terkait dengan teknologi ada baiknya, ada buruknya. Tapi semuanya itu intinya sebenarnya tujuan utama mengarahkan yang baik, mengarahkan menjadi lebih baik. Loh kok bisa buruk? Mungkin karena dia tidak sesuai dengan prosedur, niatannya sudah miring, dalam artian tidak sesuai dengan konstruksinya, sehingga mengarahnya juga menjadi kurang baik. Mungkin itu sebagai kabar global ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke Bapak dan Ibu, ada yang punya pendapat lain? Kita santai saja. Ada? Oh lagi makan, monggo. Ya, monggo. Jadi guru harus begini ya? Teknologi itu yang membuat kita manusia, walaupun kita bukan bagian dari manusia itu, tapi kebanyakan kita sebagai member atau pengguna dari teknologi itu. Teknologi itu dibuat untuk manusia, untuk mempermudah manusia dalam kehidupan manusia dari segala aspek kehidupan. Adapun buruk dan baiknya teknologi itu bergantung terhadap siapa yang menggunakan teknologi itu. Oke, jadi benar ya. Teknologi itu diciptakan memang untuk memudahkan manusia. Sebetulnya Bapak dan Ibu, kalau kita mau berpikir lebih jauh, teknologi itu semua itu sebenarnya extended dari apa yang ada di diri kita. Kalau tadi ada gambarnya tadi, Pak. Misalnya gambar yang ini apa nih? Robot-robot yang membuat mobil gitu. Itu sebetulnya perpanjangan dari apa? Dari tangan kita. Kalau yang apa yang misalnya HP itu perpanjangan dari apa? Dari perpanjangan dari mulut kita. Saya biasa ngomong begini, jadi karena nggak mungkin ngomong gitu, jadi diperpanjang dengan Banyak kali. Jadi semua teknologi itu sebetulnya
kepanjangan atau ya perpanjangan dari apa yang kita punya, termasuk otak, kaki dan lain sebagainya. Mobil itu sebagai pengganti kaki, nah sebagainya. Jadi teknologi akan seperti itu. Jadi teknologi adalah sesuatu yang mempermudah kehidupan manusia. Betul Pak ini. Pak Sinten Pak, ini Pak Rian benar. Nah akan tetapi kan tadi ada gurunya ya. Itu bagusnya di situ. Berita baiknya adalah bahwa apapun yang akan dilakukan manusia bisa diwakili teknologi. Tetapi karena apapun diwakili teknologi, ternyata pekerjaan kita hilang. Betul. Kita tadi lewat tol, cuma nempel-nempelin kartu. Sebelum ada kartu ada orang yang enggak? Ada. Berarti ada berapa orang yang dipercaya? Gara-gara sebuah kartu. Kita jarang ya menyadari hal seperti itu. Pokoknya maju gitu namanya kan. Tapi kalau kita mau berpikir, itu seharusnya ada orangnya. Seharusnya ada sekian ratus orang yang bisa bekerja di pintu-pintu tol tadi dan dapat gaji dan bisa ngasih makan anak istri. Tetapi akhirnya tidak bisa bekerja atau pekerjaan itu hilang karena diganti tadi. Tadi saya punya teknologi walaupun harganya murah, saya tunggu. Kalau kita mau mikir, ini ada jutaan manusia yang bekerja bayarnya. Betul? Ada jutaan orang. Tetapi, lanjutnya gambar apa Pak? Oh, oke. Nah, kita harus melihat kondisi ini Bapak dan Ibu. Tantangan kita ke depan itu bukan hanya teknologi yang jadi jelas ya tadi ya, teknologi itu menghilangkan pekerjaan anak-anak kita. Pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada tiba-tiba tidak ada. Bahkan kantor pos itu saya melihat dia kebingungan itu mau ngapain. Pegawainya banyak tuh. Penitipan kalah sama JNE dan sebagainya. Surat sudah nggak ada lagi yang kirim surat. Surat-suratan kan zaman saya dulu, tulis surat 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Nggak kenal kan, kalau zaman saya dulu kenal. Jadi kalau 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, Bapak dan Ibu, dari sisi teknologi saja sudah banyak menggerus pekerjaan yang seharusnya untuk anak cucu kita. Nah, sekarang dari kondisi nyata dari kita, dari bukan teknologinya, kita coba lihat Bapak dan Ibu, ini fakta yang kita hadapi hari ini. Natural raw materials are rare. Ayo artinya apa? Bahan mentah natural. Tuh. Bahan mentah ya bahan mentah raw material yang dari alam itu sudah mulai jarang. Kenapa? Sudah dihabiskan oleh bapak dan mbak yang dulu. Para pengusaha itu batu bara dihabisin, apalagi minyak bumi, nikel, apalagi sudah dihabisin semua. Hutan babarin semua, apalagi yang sudah habis. Sawah. Jadi apakah raw material yang jarang sudah mulai jarang itu mengganggu pekerjaan anak-anak kita? Pasti mengganggu karena ya, materialnya nggak ada, pekerjaannya jadi nggak ada juga. Pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan hasil-hasil tambang dan bahan-bahan material dari alam juga semakin berkurang. Perusahaan-perusahaan pertambangan mungkin nanti cukup kalau nanti minyak habis, ya pekerjaan yang terkait dengan minyak juga akan hilang. Kemudian dengan teknologi tadi, ternyata masyarakat kita juga berubah. Itu fakta ya, masyarakat kita berubah. Dulu tuh saya, waktu saya masih muda itu, kalau cuma 4 kilo dari rumah aja saya kenal. Sekarang saya dengan tetangga dekat rumah, tenggoknya sana, enggak kenal. Nah, itu perubahan-perubahan di bidang sosial. Perubahan-perubahan itu akan membawa apa? Kemudian
the development and the inventions of new technology are suppressed. Yang tadi ya, terkait dengan teknologi lebih cepat. The skills and knowledge required for work and civic life in the 21st century are sustained. Nah, karena teknologi yang semakin cepat tadi dan juga raw material yang menghilang, ternyata keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di masa depan untuk bisa tetap hidup, artinya itu kehidupan anak-anak kita ya, kita masih termasuk yang semua ya, itu akan berubah, keterampilannya akan berubah, pengetahuan yang dibutuhkan berubah. Pertanyaannya, yang kita ajarkan ini sudah berubah belum? Saya tanya aja nih. Coba pikirkan lagi deh. Yang kita ajarkan ke anak-anak cucu kita, anak-anak didik kita ini, apakah yang kita dapat juga dari guru kita? Apakah juga masih sama dengan yang didapat guru kita dari gurunya? Tidak. Apa sudah berubah? Menyesuaikan. Ya? Masih sama kan? Menyesuaikan. Masih sama. Oke. Kalau masih sama berarti gimana? Tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, padahal kita tadi sudah bilang bahwa ke depan keterampilan yang dibutuhkan anak-anak kita untuk bisa tetap hidup, bertahan hidup, nyari makan, itu keterampilannya, pengetahuannya berubah. Kalau kita ngajarkan yang belum berubah itu kira-kira berguna nggak? Nah, kan itu pertanyaannya. Kalau kita melanjutkan pendidikan kita mirip seperti yang dilakukan guru kita kepada kita, itu kira-kira berguna. Itu yang harus kita pikirkan. Seperti yang saya bilang tadi, yang saya sampaikan ini tukar pemikiran, bukan dipraktekkan ya. Nah, dipraktekkan yang kemarin saja yang dipraktekkan. Yang sekarang ini kita tukar pengetahuan, pemahaman. Artinya sekolah berubah, ya kan? Itulah kenapa saya kemarin gaungkan perubahan. Kita harus perubahan, bukan kampanye lagi ya. Tapi kita harus perubahan. Kenapa? Karena memang teknologi mengharapkan kita berubah dan alam pun mengharapkan kita berubah. Alam sudah kehilangan bahan materialnya yang bisa kita kerjakan sebagai pekerjaan di zaman dahulu, sudah habis, dan teknologi mengajak ke gaya hidup yang berbeda. Kemudian saya tadi sudah sampaikan, many jobs will disappear and many jobs will come up. Nah, untungnya pada itu, walaupun pekerjaan-pekerjaan banyak yang hilang, ya, karena teknologi, datangnya teknologi itu banyak pekerjaan yang hilang, tapi teknologi juga yang menciptakan pekerjaan baru. Berarti nggak perlu dikhawatirkan dong, perlu khawatir, karena kondisi begini, maka sebetulnya sistem pendidikan pun harus berubah. Jadi kita harus berubah. Kenapa kita perlu khawatir, Bapak dan Ibu? Karena pekerjaan yang akan dihadapi anak-anak kita nanti itu kita nggak tahu. Pekerjaan yang lama hilang, tapi penggantinya itu pekerjaan apa gitu ya? Ada banyak pekerjaan baru yang muncul yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Dan pekerjaan yang akan datang lagi 5 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang, sama sekali kita tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu pekerjaan yang menghadang, yang akan menunggu anak-anak kita di depan, pekerjaan apa saja yang akan menunggu mereka di masa depan, kita kan jadi susah. Sebagai guru kita mau mengerjakan apa? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana cara memberikan pendidikan ke siswa-siswa kita yang nantinya itu berguna pada saat ketemu pekerjaan baru yang kita belum tahu ini. Dan itu susahnya minta ampun. Kalau pekerjaan yang lama, kita bisa. Dulu itu pekerjaan itu apa sih? Jadi lurah, jadi camat, jadi carik Contoh-contohnya jadi guru, jadi dokter, ya jadi apa? Jadi astronot, jadi itu jelas apa yang mereka harus pelajari. Kamu jadi apa? Jadi dokter, oke sini belajar biologi, ya kan gitu kan? Enak.
saya pengen jadi camat, oh kamu belajar ilmu politik, ilmu pemerintahan, manajemen, gampang. Tetapi karena kita tidak tahu pekerjaan yang menghadang anak kita di 10 tahun yang akan datang, itu yang membuat kita jadi sulit. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai berpikir pendidikan seperti apa yang akan kita berikan di SMP Bakti Pertiwi ini, sehingga anak-anak itu nanti tetap bisa kita persiapkan untuk menyongsong masa depan dia. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan kan, what skills and content areas will be growing in importance in the next 5 years? Ada lagi pertanyaan tadi, lanjut saja. Ah ini, oh enggak, ternyata enggak. Nah, saya lupa ini. Bapak dan Ibu, kalau apa namanya, yang pekerjaan-pekerjaan tadi kan kita belum tahu ya. Pekerjaan jenis apa yang akan menghadang anak-anak kita belum tahu. Tetapi setidaknya sudah ada beberapa ahli yang memprediksi. Selalu kita sudah tidak asing lagi lah orang bilang pengembangan karakternya atau karakter building. Salah satunya adalah collaboration. Jadi kalau anak didik kita itu karakternya terbangun dengan baik, maka dia akan kemampuan komunikasinya meningkat, kemampuan sosialnya meningkat, maka dia akan mampu bekerja sama dengan orang lain. Di masa yang akan datang, kerjasama ini sangat diperlukan. Bahkan zaman sekarang pun kerjasama diperlukan. Inovasi itu juga penting. Kemarin saya sudah tanyakan ya, inovasi itu apa? Silakan dong. Masa sih? Ada yang tahu inovasi itu yang sebenarnya? Kemampuan, bahkan kita akan mengembangkan kemampuan inovasi siswa. Kita mengembangkan kreativitas siswa. Nah, kita tahu nggak inovasi dan kreativitas? Dan mau dikembangkan kita nggak tahu kan? What is creative and what is inovatif? Inovasi berarti menghasilkan sesuatu yang baru walaupun itu dari lama. Kreatif? Bisa menggunakan segala sesuatu sumber yang kita miliki untuk menghasilkan inovasi. Creation? Creation is Ciptaan. Ciptaan, ya. Kita ambil ya, kita artikan berdasarkan bahasanya aja dulu ya. Create itu mencipta, kreatif berarti mampu mencipta, creation ciptaan. Artinya kalau kita mengajarkan anak harus kreatif, artinya kita mendorong anak untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kalau bisa kreatif seperti itu, anak-anak kita akan bisa mengarungi hidupnya dengan tenang, mungkin bisa gajinya gede atau penghasilannya besar. What is inovatif? What is innovation then? What is innovation? Nah, kalau tadi kan baru, kalau inovatif itu sudah ada. Cuman misalnya maaf ya, yang jualan kayak gini banyak nggak? Ada Cleo, ada kalau disebut kira-kira 25-50 kemarin ada. Semuanya jual air. Nah, kalau model begitu atau misalnya produk lain, kalau yang sama terus semua berarti sama saja. Oleh karena itu orang yang inovatif maka akan dibuat jadi Akhirnya bertambah oksigen. Jadi ada fitur-fitur yang ditambahkan atau sesuatu itu dibuat menjadi berbeda lah. Jadi ada diferensiasi di produk dia. Taruhlah gampang ya, dulu yang namanya sampo aja. Tapi semua perusahaan jual sampo. Akhirnya ada yang kreatif, sampo khusus orang pakai jilbab. Jadi dia itu namanya inovatif itu. Oh, ATM itu Pak. Ya. ATM. Ya. Amati itu modifikasi. Modifikasi. Nah, yang kreatif itu harus bisa ATM dari Pak. Tapi jangan sampai salah pencet. Oke,
Misalnya apa lagi? Jual permen kok nggak laku-laku, ditambah permen dengan vitamin. Jual bakso, semua jual bakso. Akhirnya masing-masing daerah punya membuat ciri khas sendiri. Ada bakso Malang, ada bakso Beranak, ada bakso Solo. Bakso Solo sama bakso Malang berbeda loh. Beda lagi dengan bakso Gunung. Itu berarti apa? Ada inovasi di dalam pembuatan bakso. Ada bakso gempleng. Iya, iya, keren. Bakso gempleng. Bakso gempleng itu bakso ditambah Jeruan ya, potongan daging dalam. Tetelan. yang tulang-tulang hilang. Kalau bakso Malang ada tahu gede sama kayak itu apa itu ya? Gorengan. Nah, kalau bakso Solo ya cuma bakso aja. Bakso Gunung Kidul ada bakso yang kecil-kecil. Bakso kecil yang dalamnya bolong. Bakso ya baksonya kecil coklat, terus dalamnya bolong. Terus misalnya seperti itu. Itu ada inovasinya seperti itu. Nah, anak-anak kita itu kita akan dorong. Harus kita dorong demi menghadapi masa depan yang nggak jelas tadi. Kita harus dorong menjadi anak-anak yang kreatif dan inovatif. Yang lain jalan. Lanjut. Nah, ini Obama juga mengatakan hal yang sama, Bapak. Saya nggak bisa baca. Let's be clear. Dia mencompare our children. Kita jelaskan saja bahwa kita telah menggagalkan, membuat gagal banyak dari anak kita. Dia sadar bahwa kita mengirim anak-anak kita itu ke perekonomian abad 21. Baik dengan cara mengirim mereka melalui pintu abad 20. Artinya kita salah mengirimnya. Orang kita mau kirim ke abad 21, tapi yang dilewati yang abad 20. Maksudnya sekolahannya suruh berhenti. Lanjut. Nah, betul. Sekolah kita itu terperangkap pendidikan abad 20. Bahkan kalau lebih detailnya lagi, kalau kita mau ngakuin saja, itu sebetulnya lebih dalam lagi. Pendidikan yang kita lalui itu masih pendidikan produk dari revolusi industri. Itu abad berapa ya? Jadi dulu di Prancis pada saat revolusi industri itu banyak mesin-mesin ditemukan baru. Kemudian akhirnya perindustrian muncul, perekonomian mulai berkembang. Perusahaan akhirnya membutuhkan tenaga-tenaga sekretaris, tenaga administrasi, tenaga yang harus mengoperasikan mesin dan lain sebagainya. Akhirnya adalah sekolah di situ. Sekolah yang hanya sekedar belajar membaca dan menulis pengetahuan sedikit, kemudian dia bisa bekerja. Dan itu ternyata berlanjut sampai hari ini. Cara pengajarannya sama dengan pada saat itu. Walaupun kita mengatakan pendidikan abad 20, tapi kalau kita mau mengamati sebenarnya abad yang lebih lama. Oleh karena itu, lanjut Bapak dan Ibu. Nah, jadi sebetulnya tugas guru ini sekarang ini kondisinya seperti apa? Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu, kita itu dalam kondisi sebagai guru itu tugas kita itu ya mengantarkan anak-anak kita pada suatu atau mengajarkan anak-anak kita untuk menghadapi suatu masa yang kita sendiri tidak pernah tahu dan kita tidak bisa membayangkan. Rumitnya kita sekarang. Jadi kita akan mengirimkan anak-anak kita ke suatu masa dan kita akan membekali anak-anak kita, mendidik anak-anak kita agar mampu bertahan di suatu masa yang kita nggak tahu seperti apa. Mimpi. Ya. Kenapa? Teknologi begitu cepat teman-teman. Zaman tahun 95 itu orang kenal komputer itu masih sedikit. Itu tahun 95 itu pertama Windows keluar.
95 kan? Waktu itu orang kenal komputer itu masih sedikit. Saya masih tahu komputer itu udah tahu sih. Cuma masih pakai, kalau mau nyalain komputer pakai masukin BIOS gitu kalau misalnya. Terus nanti programnya Word namanya atau yang Excel itu apa namanya? Word. Apa lagi itu namanya? Lupa. Jadi ada operating systemnya masuk gitu, satu disket besar di sini. Itu sebelum 95 udah pakai disket yang kecil segini. Dan itu pertama sekali Windows keluar. Dan itu tidak semua orang tahu. Nah sekarang bahkan kita bisa ngobrol dengan anak kita pakai HP ya. Gambarnya nama. Tahun 2010 saja itu HP kita baru bisa modern dan gambarnya jelek. Betul? Itu cepat sekali loh Pak. Baru 13 tahun yang lalu itu. Dan sekarang kita bisa ngobrol dengan jarak jauh bla 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 bla. Begitu cepatnya teknologi itu yang membuat kita juga nggak tahu 5 tahun 10 tahun lagi teknologi sudah seperti apa. Jangan-jangan kita ditaruh di sini terus anak mencet apa itu dari Jakarta. Jangan-jangan gitu ya. Nah, kita tetap nggak tahu. Nah, kita adalah orang yang tidak tahu tetapi punya kewajiban untuk mengirim anak-anak kita ke tempat yang kita tidak tahu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu, ayo berpikir kira-kira pendidikan macam apa yang tepat kita berikan ke anak-anak kita. Monggo. Nah, yang saya sampaikan tadi, nowadays expectation itu kita harus meloncat. Meloncat kemana? Ke pendidikan abad 20. Itu sesuai dengan judulnya. Lanjut Pak. Kenapa perlu perubahan? Kok perubahan lagi sih? Perubahan. Kenapa perlu perubahan? Karena kita ingin menggapai kondisi yang lebih baik segera. Menyadari potensi yang ada, kemudian memperbaiki performa, dan kemudian kita bisa menjadi pribadi-pribadi terbaik kita dan pribadi-pribadi terbaik anak kita. Kemudian kita berharap nanti di masa yang akan datang kita lebih prosperous, apa ya kira-kira? Lebih makmur gitu ya kira-kira. Kita lebih makmur, lebih sejahtera. Nah itu kenapa kita perlu segera berubah. Kalau kita tidak berubah, kita tetap stuck di pendidikan abad 20, ya kita tidak akan ikut atau kita akan berat untuk bersaing di masa depan. Monggo, silakan. Nah, pendidik setidaknya ya. Jadi kita belum, karena kita tidak tahu juga saya tidak tahu. Kalau saya mengatakan kita tidak tahu, artinya saya juga tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu ya kita nebak-nebak dulu. Nah, kan gitu kan? Nah, tebakan kita ke depan, pendidikan yang di abad 21 ini semacam itu sudah berada di abad 21. Jadi kita gini Pak, kita ayo berpikir bagaimana kita menciptakan pemimpin-pemimpin di setengah abad 21 yang berikutnya. Jadi kita menciptakan pemimpin-pemimpin di tahun 2000, kalau saya bilang 45 sama yang kampanye 2050 ke atas. Ya. Coba kita ciptakan anak-anak yang di sana. Nah, pendidikan seperti apa yang kita bisa tebak-tebak yang dibutuhkan? Itu salah satunya adalah pendidikan yang terbuka. Terbuka dalam hal ini adalah terbuka sumbernya, Bapak Ibu. Sumber pendidikan, sumber pengetahuan tidak boleh hanya satu. Kan kemarin sudah kita bicara tentang tadi manajemen ya, tata cara menata meja kursi ya. Kalau menata cara meja kursi seperti yang kita ada hari ini, mau nggak mau tetap cuma pidato, nggak akan bisa. Mau gaya apa lagi? Pokoknya orang masuk ke ruang kelas, meja kursinya kayak yang kita punya saat ini, itu nggak akan bisa dengan menggunakan metode pengajaran apapun, nggak akan bisa kecuali pidato, ceramah, udah pasti. Jadi kalau kita melihat sekolah, oh masih lihat kursinya aja, oh masih ceramah nih sekolahan, udah pasti. Nah, kalau ceramah itu
Sumber pengetahuannya berapa? 1. Tidak terbuka untuk yang lain. Bahkan kalau ada yang dari dalam sini tidak sesuai dengan yang sumber 1 itu, dianggap kurang ajar atau salah. Begitu kan? Biasanya ada guru, ada kiai ngomong di sana deh, nggak bisa begitu Pak. Itu pasti kiainya, gurunya langsung tersinggung. Nah, tidak boleh lagi seperti itu di abad mendatang, karena sumber informasi sekarang itu begitu deras melalui media sosial dan media internet. Sangat banyak informasi yang kita dapat. Kadang-kadang kita sebagai guru kalah cepat mendapatkan informasi itu dibanding murid kita. Oleh karena itu kita harus terbuka bahwa suatu hari kita akan mendapatkan informasi itu dari siswa. Dan tidak perlu malu bahwa siswa lebih tahu lebih dahulu. Itu bukan karena dia lebih hebat, cuma dia kebetulan ketemunya lebih dahulu. Saya ngomong di sini begini juga karena kebetulan disuruh ngomong. Sebenarnya Bapak dan Ibu juga tahu, kan gitu kan. Nah, terbuka itu berarti sumbernya dari banyak hal, dari banyak buku, dari banyak sumber, dan kita harus tahu, dan siswa harus juga bisa membawa sumbernya sendiri. Oleh karena itu guru hanya memfasilitasi siswa-siswa itu belajar. Di sana nanti akan kita bisa mendapatkan, kalau kita bisa menjiwai itu, kita akan mendapatkan apa yang disebut student centered learning. Siswanya juga belajarnya tidak harus kaku duduk di kursi di meja yang harus berdiri tegak sepanjang hari melihat ke depan, tidak harus seperti itu, tapi juga akan sedikit lebih santai sehingga dia akan lebih tahan belajar dan ilmu pengetahuannya juga akan semakin banyak. Itu kalau kita membuat sistem pendidikan di sekolah kita terbuka. Dan bahkan lebih jauh lagi kepada ini, ada yang mengartikan terbuka itu sebagai sekolahnya suka-suka. Artinya tidak harus datang ke sekolah. Jadi sekarang ini sudah banyak dibuka SD terbuka, SMP terbuka, SMA terbuka. Padahal dulu ada universitas terbuka saja. Universitas terbuka dulu itu bukan untuk karena mengantisipasi seperti ini, mereka belum terpikirkan, cuma karena untuk mempermudah orang dapat ijazah. Tetapi SMP terbuka, SMA terbuka, SD terbuka itu benar-benar karena mereka membuka diri sumber informasi dari berbagai macam, dan siswa juga tidak harus datang ke sekolah karena pakai kurikulum merdeka. Ini kan? Sebab berbagi informasi sudah sekaligus yang terbuka tadi ya, sudah saya sampaikan. Bebas resiko sudah tahu ya, harus aman dan nyaman. Aman itu berarti tidak terancam badannya, fisiknya, nyaman, tidak terancam psikologinya. Tempat pengembangan diri dan karakter building. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kalau dulu sekolah ya sampai sekarang sih. Sekolah itu dibuat sebagai tempat mencari pengetahuan. Sekarang harus berubah bahwa sekolah itu adalah tempat pengembangan diri. Betul? Oleh karena itu di banyak tempat di negeri kita ini sudah banyak yang selalu mengatakan character building. Itu maksudnya kita harus loncat, merubah sekolah dari tempat mencari pengetahuan menjadi tempat untuk character building, untuk pengembangan diri. Itulah kenapa saya kemarin minta ada school assembly, apalagi dulu ya karpet time, ya student of the month, bahkan bisa kalau di assembly bisa jadi student of the week, karena setiap minggu gitu. Jadi nanti ada 2 jam pelajaran di hari apa terserah, itu semuanya assembly gitu ya. Jadi nanti anak-anak ngumpul kayak upacara itu loh lah. Tapi yang petugasnya kan yang ajarin yang lainnya juga. Nanti juga begitu, semua ngumpul, yang tampil 1 kelas saja, yang lain jadi.
tempat pengembangan diri ya. Jadi kita akan membuat situ. Terus apa lagi? Kalau perlu yang student led conference itu bisa dilakukan, silakan. Saya kemarin mengajarkan student led conference ya. 3-way conference, student led conference. Ya, kalau saya ulang lagi, kalau yang 3-way conference itu rapat ya conference itu konferensi. Konferensinya 3 jurusan, 3 partai. 1 anak, 1 orang tua, 1 guru. Tentunya guru ini adalah guru wali kelas. Nah mereka membahas anak ini, dibahas bareng. Kelebihan anak itu apa yang sudah dipunya. Kita selalu mengutamakan melihat kelebihannya. Jadi kita kelebihan anak itu sudah apa aja ditulis semua. Kemudian kelemahannya di mana. Kemudian anak ditanya, kamu mau mengembangkan di bagian mana? Jadi pengembangannya itu di bagian mana? Dia akan tulis, saya mau melakukan ini. Pengembangan saya di bidang ini. Misalnya saya matematika harus lebih pintar. Saya harus lebih pintar lagi di bidang olahraga bola basket misalnya. Atau apa aja yang dia ingin. Oke, ditulis semua. Kemudian untuk mengembanggan diri ini, orang tua diminta si anak untuk memberikan fasilitas seperti apa. Tulis. Dari pihak sekolah, wali kelas diminta untuk menyediakan apa? Tanda tangan bertiga, jebret itu di awal. Di akhir tahun anaknya yang mengundang kedua orang tuanya dan juga wali kelasnya yang namanya student led conference itu, konferensi yang dipimpin siswa. Dia akan menceritakan apa yang dialami dalam 1 tahun, target-target yang dia sudah tulis di awal tahun itu, mana saja yang sudah tercapai dan mana yang belum. Siapa tahu hal seperti itu bisa memacu keinginan siswa untuk lebih maju. Kalau bisa dilakukan semester depan silakan. Kalau mau melakukan hal-hal yang sebelumnya tadi dulu nggak apa-apa, karena kalau semua dilakukan takutnya juga jadi mungkin 1 per 1, jangan 1 per 1 lah, 3 lah sekaligus. 3 per 1 perubahannya agak radikal gitu ya. Mendorong pemikiran tingkat tinggi. Kalau ini saya yakin pelatihan udah di mana-mana, udah pasti tahu lah. Mendorong pemikiran tingkat tinggi itu yang biji mana? Ya. Oh iya, bagaimana? Saya biasa bahasa Inggris Pak. Biji mana? Ya, jadi apa itu mendorong pemikiran tingkat tinggi ya? Jadi pemikiran tingkat tinggi itu yang biji mana? Ya. Kalau pertama itu yang analisa. Ya. Ya. Ya, apa itu? I order thinking skill. Nah, apa itu? Tingkat tinggi. Itu dari apa itu? Tingkatannya. Jadi 7 apa itu? Lupa aku jadi mana? Dasarnya. Belum taksonomi itu. Itu dari belum taksonomi. Kalau yang kata sebelum itu yang low order thinking skill itu bacanya thinking ya, bukan thinking ya, thinking. Kalau masalah think itu gini, something, nulisnya T-I-N-G, think. Kalau itu kan T-H ya, jadi think. I think of you. I think of you. I always think of you. Misalnya begitu. Nah, mau kemana sih? Menurut pemikiran tingkat tinggi ini, yang mana? Menurut Bloom taksonomi, yang di atas. Kalau yang bawah tadi adalah mengingat, menghafal, ya, menghafal. Saya lupa Bloom taksonomi ada 7. Yang itu yang bawah, low order thinking skill. Yang high order thinking skill itu yang di atas, menganalisa dan mencipta. Itu relate dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya.
sebelumnya bahwa anak-anak kita harus diajarkan untuk mampu kreatif dan inovatif. Monggo. Lanjutkan. Nah, sebelum saya bicara tentang slide yang ada di depan Bapak dan Ibu semua, sebetulnya Bapak dan Ibu, yang hal-hal tadi bagaimana menciptakan anak yang kreatif inovatif itu saya ada formulanya, namanya pendidikan kewirausahaan dan kepemimpinan yang saya sebut saja leadership. Sudah pernah saya tawarkan ke Pak Kepala Sekolah, cuman saya mau memberikan saat ini kok saya juga masih ragu. Saya mending, jadi saya mundur. Sekarang saya sharing pemahaman dulu, sharing pemahaman dulu, terus juga nambah dikit-dikit yang tadi, karena yang dikit-dikit tadi itu juga dasar-dasarnya, kemudian juga menambahkan ya pemahaman-pemahaman nanti kalau mau ada pelatihan lagi atau ada ini destinasi lagi, omong saya akan kasih lagi omong-omong yang lain lagi ya. Nah, tetapi tetap tujuan saya, goal saya ke depan tetap leadership program itu harus jalan di sekolah. Karena ya saya hanya tahu itu untuk bisa memberi bekal ke anak-anak kita ke masa depan. Karena di situ nanti akan ada pengembangan diri secara utuh. Oke, sekarang kita balik ke laptop. Laptopnya di sana, tapi yang kita lihat di sini. The goal of 21st century teaching. Nah nih, tujuan dari pengajaran di abad 21 itu adalah tujuan HPQ pendidikan itu sebenarnya adalah mendorong siswa-siswa untuk mampu berpikir, membuat keputusan, berani mengambil risiko, tapi risikonya harus terukur dalam memecahkan permasalahan mereka sendiri, sehingga mereka benar-benar mampu mengembangkan diri secara utuh, nggak parsial ya, utuh, untuk mencapai kemampuan puncak siswa-siswa itu di segala bidang kehidupan. Jadi gampangnya pendidikan di abad 21 itu harus mendorong anak-anak itu bisa mengembangkan diri sehingga seluruh potensinya itu pada posisi puncak. Kemampuan otaknya mencapai puncaknya. Tidak harus pinter banget enggak, tapi kemampuan itu sampai benar-benar mentok kemampuannya itu kita dorong sampai situ. Kemampuan optimal, kemampuan komunikasinya optimal, kemampuan leadershipnya optimal, semua optimal. Tujuan kita ke arah hanya dengan begitu kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin-pemimpin di tahun 2050 ke sana. Presiden Republik Indonesia Bapak Ano dari Probolinggo, mantap. Bapak Menteri ini dari Probolinggo, bukan dari Probolinggo semua. Iya, yang mengajarkan ini hanya di Pasti Tertinggi. Nah, Bapak dan Ibu, pendidikan ini artinya kita harus memastikan 6 hal ini terjadi di siswa kita. 1, pertumbuhan fisiknya tidak terganggu. Jangan sampai pendidikan kita di sekolah itu membuat anak jadi stunting karena susu gratis dan makan siang gratis belum ada. Oke ya. Jadi jangan sampai membuat anak-anak kita stunting gara-gara pendidikan ini. Aman ya? Aman. Intelektualitas juga harus berkembang. Artinya walaupun tadi saya mengatakan bahwa sekolah harus pindah dari hanya jadi tempat belajar kemampuan otak untuk mengembangkan pengetahuan dan pindah ke pengembangan diri, tetapi tetap tidak dilupakan intelektualitas, pengembangan otak tetap harus ada. Linguistik, maksudnya apa ini Bapak? Kemampuan berbicaranya, ya otomatis ya. Kemampuan berbicara itu akan ditunjang oleh kemampuan bahasa. Makanya kita adakan English corner apa ya, agar anak-anak mampu bicara bahasa Inggris. Jadi begitu mau komunikasi dengan bahasa Inggris, oke. Nanti mungkin Pak ini bisa mengajarkan bahasa Arab atau
bisa ngomong pakai bahasa Arab. Apa kalau bahasa Arab itu apa? Uridu. Ada yang pakai itu, pakai mentari. Artinya, itu ada tulisannya uridu. Nah, kan bahasa Arab kan itu. Artinya apa? Ya? Ya, apa itu? Saya mau. Saya mau. Jadi karena saya pakai mentari ya, itu selalu ada tulisan uridu itu di kampus. Ternyata saya tanya-tanya bahasa Arab. Artinya saya mau. I want. Jadi kemampuan linguistik itu adalah kemampuan komunikasinya. Dan dengan program yang saya sebutkan tadi, kita akan mengembangkan kemampuan komunikasi anak. Setidaknya di depan umum itu dia bisa ngomong panjang lebar kali tinggi. Anak-anak kita mau berkomunikasi dengan baik, berdiplomasi dengan baik, bisa jadi politisi yang baik dan lain sebagainya. Kemudian emosi. Sudah tahu ya? Anak kita punya kesabaran, punya kejujuran, punya apa yang terkait dengan emosi lah, kemampuan mengendalikan diri dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Bisa tersenyum pada saat sedih. Itu emosi. Spiritualitas, kalau ini saya tidak meragukan lagi. Spiritualitas anak-anak kita pasti terbangun dengan baik. Setiap pagi ngaji, maksud iya sih enggak. Kemudian kehidupan sosial siswa itu artinya kemampuan sosialnya, kemampuan bergaul dengan orang lain, kemampuan menghargai orang lain, kemampuan menghormati orang lain, kemampuan menghormati hak dan tanggung jawab orang lain dan lain sebagainya, sehingga tidak ada friksi atau gesekan dengan orang lain. Itu adalah kemampuan sosial. Dan itu bisa kita kembangkan di sekolah sebenarnya. Kalau kita mau, tinggal kita mau apa tidak berubah, dan seharusnya mau, karena saya diwajibkan membawa ini. Instruksi. Tapi saya nggak tahu waktunya berapa lama gitu. Walaupun saya dikasih waktu setahun, apa bisa setahun gitu ya? Sini aja. Oke, lanjut. Monggo. Nah, kalau ini sih pengetahuan biasa. Ini pilar pendidikan dari UNESCO ya. Artinya ini diakui dunia ya. Diakui dunia. UNESCO itu menargetkan atau mengatakan pendidikan yang baik itu hanya 4 pilarnya. Learning to know. Learning to do, learning to be Together. apa itu? Learning to know tahu? Belajar tahu, artinya dia belajar untuk mencari ilmu pengetahuan. Kira-kira ini saya perkirakan ya, cuma saya jodoh-jodohkan gitu. Itu kira-kira kalau bahasa kita itu kognitifnya ini pertama. Kira-kira seperti ya. Kemudian learning to do, actionnya, kreatifnya lagi ya. Itu kira-kira psikomotoriknya. Ini hanya nyocok-nyocokin aja, tapi semoga tidak terlalu cocok ya. Kemudian learning to be, apa itu? Belajar menjadi diri sendiri. Itulah yang pengembangan diri. Betul? Ya, pengembangan diri itu learning to be. Kemudian learning to live together. Itu adalah social skill-nya yang tadi saya sampaikan. Artinya apa yang saya sampaikan tadi itu sejalan dengan pendapat umum di seluruh dunia. Karena ternyata apa yang saya sampaikan panjang lebar tadi itu ada di 4 pilar pendidikan UNESCO. Jadi nggak ngarang-ngarang sendiri, gitu ya. Ada temennya di situ. Kemudian, nah kalau kita tambah lah. Masa kita sama dengan UNESCO, harus lebih tinggi dong. Tapi tertinggi, ya. Harus ditambah learning Islamic itu spiritualitasnya, sehingga ada IQ, EQ, SQ atau SQ ya. Lengkap ada di Bakti Pertiwi, maka Bakti Pertiwi akan menjadi SMP terbaik bukan hanya di Probolinggo tapi di Indonesia. Mau ke sana? Mau. Harus kita jalankan mulai semester besok. Lanjut.
Kira-kira ini keterampilan yang harus diberikan ke anak-anak seperti ini. Segitu banyak. Gimana caranya silakan. Ada professional skill, ada leadership skill, entrepreneurship skill, dan juga managerial skill atau life skill. Itu harus ada di pendidikan kita, harus kita kembangkan ke sana. Cuma satu hal yang perlu saya sampaikan, mengembangkan diri siswa seperti ini, mengembangkan kepribadian siswa ini tidak cukup dengan dikasih tahu. Saya misalnya mengatakan anak-anak, kita jadi orang harus jujur. Anak-anak yang mendengar rumah saya itu jadi jujur. Enggak. Anak-anak, kita harus kreatif. Kalau enggak kita akan ketinggalan zaman. Langsung jadi kreatif kan? Dan kita harus berani bertanggung jawab. Tiba-tiba anak-anaknya jadi tanggung jawab. Ya. Terus jadi gimana dalam mengajarkannya? Anak-anak melewati itu semua maka dia bisa. Saya berani ngomong di depan Bapak dan Ibu karena sebelumnya saya sudah ngomong. Betul. Kalau ini pertama sekali saya ngomong di depan umum, kira-kira apa yang terjadi? Ya gak menarik katanya. Ya? Gak menarik. Pasti begini. Artinya pengembangan diri saya itu saya lewati dengan begini dulu gitu kan. Nah anak-anak buatlah begitu dulu. Artinya harus banyak diberi kesempatan. Itulah kenapa saya ngotot harus ada assembly. Kalau nggak ada itu anak-anak mau ngertinya di mana? Kan kita ada setiap 17 Agustusan ada pentas. Yang pentas tahun ini itu tahun depan itu lagi. Yang lain kita harus adil kepada semuanya. Saya senang untuk mendengar konsepnya Bu Risa. One student, one achievement itu berarti sudah memikirkan semuanya, bukan hanya pokoknya yang penting kita juara. Anak yang walaupun yang juara itu aja sampai ratusan kali juara, satu anak kita bangga. Jangan seperti itu. Kita harus bangga kalau semua anak kita pernah juara. Itu bagus sekali. Dan itu sudah bagus kita tambahkan yang lain. Sanggup? Siap? Siap. Oke deh. Kurang satu. Oke. Apa nih yang satu? Oh, ini gambaran masa depan. Jadi kalau pendidikan itu Bapak dan Ibu, kalau kita ngajarkan special skill, itu anak-anak kita itu akan jadi special skill itu kayak karena seperti sekolah SMK gitu, itu kan dia belajar kemampuan spesial. Maka nasibnya jadi mentok jadi karyawan. Tapi kalau kita mengajari mereka life skill, maka dia bisa mengkaryakan dirinya sendiri. Jadi bos untuk dirinya sendiri. Enggak jadi bos sendiri. Lihat ini. Kalau yang di atas tadi depends to others. Kalau punya keterampilan khusus, ya saya ini dan bapak-bapak itu ya yang termasuk yang di atas itu punya keterampilan khusus, punya keterampilan ngajar doang kan. Hidup kita tergantung orang lain. Itu tergantung kita perlu gajian tiap bulan. Nah, walaupun kita begitu, kita berharap anak-anak kita tidak begitu, kan? Yang akan ada life skill. Kalau dia ada life skill, maka dia bisa menjadi bos untuk dirinya sendiri. Kita bilang living their own destinies, membawa nasibnya sendiri. Ya, ini nggak sesuai dengan ajaran Islam ya, karena kalau ajaran Islam nasib itu dibayar siapa, tapi nggak apa-apa pengen. Cuma untuk pelatihan. Kalau kita kembangkan, kita ajarkan, kalau kita kembangkan atau ajarkan entrepreneur, maka dia akan mampu jadi businessman. Di situ sudah lebih hebat lagi. Dia akan menentukan nasib orang lain, karena semua orang menunggu gaji dari dia tiap bulan. Kalau kita tambah kemampuannya dengan kemampuan
leadership, kepemimpinan, maka dia akan menjadi pimpinan yang akan membantu dan apa? Ya, merawat, peduli dengan orang lain. Jadi dia lebih tinggi daripada yang bisnismen. Bisnismen itu orientasinya keuntungan, duit. Tapi kalau yang sudah ada leadershipnya ini, biasanya dia juga akan punya spiritual lain yang akhirnya ada keinginan untuk membantu sesama. Nah, kalau anak-anak kita bisa mencapai yang ini, luar biasa. Kita mungkin tidak melihat kesuksesan mereka, tapi pahalanya akan nyampe. Kalau kita mau usaha, jangan terlalu berpikir tentang dunia, karena dunia cuma sebentar. Kita Masya Allah, subhanallah. kalau ini agama apa? Jangan masjid aja ya. Mas Bro ingat, jangan masjid aja. Oke, oke. Nah, ini paradigma guru ya, yang harus kita. Kan tadi mau berubah ya. Ini yang akan kita rubah. Jadi paradigma guru itu juga harus berubah. Dari artificial context misalnya. Jadi kalau selama ini kita ngajar itu dengan konteks dengan dihubungkan dengan hal-hal yang artifisial, yang enggak nyata gitu ya. Jadi kita hanya mengarang-arang dan lain sebagainya. Maka pendidikan yang di abad yang akan datang itu harus real world. Jadi kita harus benar-benar ke ini loh, seperti ini loh, benar-benar nyata. Itu semua adalah memberikan pengalaman real konteks. Kemudian Bapak Ibu, kalau biasanya mengajarkannya kita itu hal-hal yang faktual, jadi berdasarkan ilmu pengetahuan, kenyataan-kenyataan yang kita sampaikan sebagai kebenaran. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau sekian. Nah, itu yang kita ajarkan, suruh anak-anak pada mengingat-ingat pahlawan Indonesia di Diponegoro itu perang tahun sekian sampai sekian. Nah, itu faktual. Tapi ke depan harus critical thinking tadi. Kita mengajarkan pemikiran-pemikiran kritis dengan banyak diskusi dan sebagainya, dengan banyak mencari sumber-sumber informasi dari banyak tempat yang kita diskusikan sehingga anak-anak terbangun kemampuan berpikirnya ini. Information delivery seperti yang saya lakukan ini Bapak dan Ibu adalah information delivery. Saya punya informasi saya sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak mendengarkan, syukur tahu, syukur enggak. Nah itu namanya itu namanya information delivery. Ya. Nah besok nggak boleh seperti itu, tapi information exchange, pertukaran informasi. Jadi saya harus terangkan semuanya. Enggak kan? Nanti minta saja ininya dibaca sendiri ya. Kalau ngulangin semua nanti Bu Yuni nggak kebagian waktu. Oleh karena itu saya kira cukup ya mengantar saya ke dunia nyata. Kita akan langsung ke sana ya, insya Allah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.